Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya membahas seputar ikan sana. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengobati dorsal fin ekor bahkan sirip dayung yang berlubang atau sobek ya. Bukan karena cacat ya dari lahir. Kalau cacat itu biasanya emang udah genetik, jadi susah akan tumbuh. Dan video kali ini akan diperlihatkan hari demi hari perkembangan mulai dari awal berlubang sampai sobek dan sembuh ya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channelku ini bisa berkembang, dan bantu share juga ya. Untuk penjelasan pertama, kenapa itu bisa terjadi? Jadi itu banyak disebabkan. Untuk ekor atau fin dorsal berlubang itu biasanya terdapat parasit atau bakteri yang menggerogoti. Makanya ketika kita akan kasih pakan sebaiknya dicuci terlebih dahulu. Misal kalian mau kasih ular Hongkong, sedangkan ular Hongkong kan terkadang tempatnya kan kotor, makanannya juga yang busuk-busuk. Sebelum kasih ke ikan, cukup cuci pakai air saja, tidak usah pakai sabun, agar kotoran bakteri yang menempel pada luar ular Hongkong itu tidak masuk ke perut ikan atau masuk pada air akuarium. Mau itu cacing, jangkrik, maggot, sebaiknya cuci terlebih dahulu. Oke. Begitu juga untuk airnya, kita harus mengkondisikan apakah air ini layak ganti atau tidak. Seperti ini caranya. Melihat air yang bagus atau tidak. Ketika kondisi air pada permukaan udah mulai kayak sawang atau kayak kotoran-kotoran pada mengambang ya, biasanya kalau kalian sering pakai ular Hongkong, kulit ular Hongkong akan pada mengambang di permukaan ya kan. Artinya air udah mulai pergantian 50% bisa. Kondisi air ini biasanya tidak menggunakan filter ya. Isi air berikutnya, air bau atau mengandung zat yang membuat ikan gak betah berada di air, dan itu sering terjadi, dorsal akan nguncup ya. Dan berikutnya ketika ikan flaring atau ikan biasanya kan ada kotoran-kotoran yang berterbangan, itu artinya air perlu diganti ya. Biasanya kan kalau kita lihat tuh ikan sedang flaring nih, flaring kan dia ngacak-ngacak tuh ya. Nah itu kan biasanya itu pada berterbangan. Ketika ikan aktif pun ya biasanya itu pada berterbangan ya. Itu airnya perlu diganti ya. Dan bagian-bagian kotoran yang diambil pakai saringan bisa ya. Pakai saringan ikan yang halus ya. Pakai selang dibuang bisa, disedot ya. Ganti air 50%, 70% boleh. Dan jangan lupa ketika mau sedot selang sebaiknya sipon atau bersihkan pakai busa ya. Bagian kacanya dan bagian pasir juga dicabik-cabik atau diacak-acak ya, pakai tangan agar kotoran-kotoran naik ikut kesedot selang ya. Nah itu kondisi air, cara mengkondisikan air itu layak atau tidaknya ya. Cukup jelas ya. Dan untuk penyebab dorsal atau fin yang sobek itu biasanya disebabkan ikan berantem atau ikan yang suka gosok-gosok pasir dan batu-batu atau kayu. Juga bisa membuat sobek ya. Ketika ikan stres, takut, kabur, berenangnya kan cepet tuh. Ekornya kan jadi nabrak batu, nabrak kayu atau dorsalnya. Jadi kan itu yang membuat ikan itu sobek seperti itu. Jadi senyaman mungkin ya, kondisikan akuarium itu senyaman mungkin buat si ikan agar ikan merasa nyaman, betah, bisa flaring kan enak ya. Sekarang adalah video penyembuhan mulai hari pertama berlubang, sobek sampai sembuh. Yang saya pakai hanya cacing tanah dan pastikan kondisi air aman. Saya hanya pakai cacing tanah biasa. Sebelum kasih ke ikan kita cuci dulu dan sesuaikan dengan kapasitas perut ikan. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu kenyang ya, sampai buncit itu jangan. Karena kalau terlalu buncit ya, terlalu kenyang, ikan bisa mager, males ya.
ketika kenyang ya. Itu cukup males banget, soalnya kan dia terlalu kenyang jadi males aktif itu. Ini dia untuk video pertamanya. Dan ini adalah hari pertama ekor ikan berlubang dan bagian sirip dayung juga kemarin sempat sobek ya, sekarang udah agak sembuh ya. Itu bisa dilihat di bagian sirip dayung ya, ada luka sedikit ya. Kita fokus aja ke ekor. Itu ekornya berlubang ya, kalian bisa dilihat aja di bagian ekor tuh ya, berlubang tuh. Dan ini saya kasih cacing ya, cacing tanah. Ini kan cacingnya kan tadinya ini panjang banget ya, tadinya itu panjang banget, saya potong-potong, saya bagi ya sama ikan-ikan yang lain juga, dan keberhubung ini ikannya kecil ya, kita dapat ini cacingnya yang kecil gitu loh ya. Nih kita potong, bagian potong, tapi tuh, tapi biasanya kalau saya kasih pakan itu biasanya cukup di perut ikan ya, nggak sampai buncit tuh. Nah biasanya itu agak gendutan dikit tuh, saya biasa ngasih pakan itu seperti itu tuh, kelihatannya itu bagian perutnya ya. Nah itu seperti itu. Nah tiap hari saya kasih pakan itu tiap hari ya, setiap pagi saya kasih pakan cacing, nggak saya campur dengan pelet ya, soalnya ini dalam masa penyembuhan. Kecuali kalau udah sembuh, udah mulai fit, itu saya selingi dengan pelet. Pagi itu saya kasih cacing, sore atau malamnya saya kasih pelet. Dan ini hari kedua, ekor ikan mulai rusak setelah berlubang ya, kelihatannya cukup jelas ya tuh, bagian ekor tuh jadi rusak. Kemarin kan berlubang tuh, wah sekarang tuh waduh kacau ya. Nah ini sering kali ya disebabkan oleh bakteri ya, bakteri atau parasit ya yang berada di bagian ekor atau dorsal itu bisa. Nah makanya kita harus mengondisikan, jaga kebersihan kualitas air juga ya. Kita kasih cacing lagi nih, kita kasih cacing tiap hari, pokoknya kita kasih cacing. Ini hari kedua tuh, makan, selamat makan. Dan ini adalah hari ketiga, kalian bisa dilihat ya, perhatikan di bagian ekor itu mulai rusak tuh ya. Nah tiap hari kita kasih cacing kok, kita tiap hari kita kasih cacing tanah tanpa pelet. Nah cacingnya sesuai ya, seperti itu. Pokoknya sesuaikan aja sesuai dengan kapasitas perut ikan ya. Kalau ikan kalian itu besar ya, kasih cacingnya yang agak besar ya, jangan terlalu banyak, soalnya kalau terlalu banyak ikan cenderung mager juga ya, malas gerak, kurang aktif. Nah cacingnya jatuh itu, kamu nggak lihat ya. Nah ini dia makan. Oke tuh ya, ini di masa penyembuhan hari ketiga. Sekarang adalah hari keempat ya, udah mulai agak beda ya, dari yang pertama itu berlubang, yang kedua itu semua rusak, dan ini hari keempat udah ada agak beda, agak tuh ada penyembuhan dikit. Nanti hari berikutnya juga akan mulai berkembang dan mulai sembuh, bisa kalian pantau aja sendiri. Kita kasih cacing lagi ya, tiap hari pokoknya kita kasih cacing full ya, tiap hari kita kasih cacing tiap pagi pokoknya. Saya suka ikan ini tuh kalau flaring tuh barbar ya tuh, waduh barbar banget ya gak tuh, ikannya itu enak banget. Tapi ini gampang stres loh kalau dia sedikit kesenggol dikit ya, misal saya nggak sengaja kesenggol, ikan ini bisa stres, tahu-tahu tiba-tiba ngumpet aja gitu. Nih kita kasih cacingnya nih ya, tuh cacingnya sama ukurannya ya segitu-gitu, soalnya saya biasa cacing tuh biasanya kan panjang, itu saya potong-potong, saya bagiin ke ikan-ikan yang lain juga. Dan ini kebagian ukuran yang kecil, soalnya kan ikannya juga kecil. Bentar. Nah kita mulai makan tuh.
Dan ini adalah hari kelima. Tuh udah mulai sembuh ya. Beda ya tuh. Nah beda dari sebelum-sebelumnya. Ini udah mulai agak sembuh nih. Ini prosesnya seperti ini. Pokoknya saya tiap hari kasih cacing tanah, ya enggak? Enak kan? Tuh, flaringnya tuh, udah gila. Kita kasih cacing lagi ya, oke? Kita kasih cacing lagi. Tuh, tiap hari pokoknya cacing tanah terus. Makan, saatnya makan. Dan ini adalah hari ke-6-nya, oke? Tuh, kalian bisa lihat ya, tuh mulai agak sembuh, ya kan? Nah, hari ke-6 udah mulai agak sembuh ya. Dan untuk bagian sirip dayung tuh udah sembuh. Udah bagian sirip dayung itu udah sembuh. Oke. Nah, kita kasih cacing lagi nih. Kebetulan nih saya menemukan cacing kecil nih. Kebetulan hari ini kita menemukan cacing kecil nih. Biasanya kan cacing gede tuh dipotong-potong, dan kebetulan kali ini saya menemukan cacing ukuran yang kecil. Nah, cocok sekali sesuai dengan kapasitas perutnya. Dan ini adalah hari ke-7. Ikan udah mulai sembuh nih ya, tinggal dikit lagi, paling tidak nih tinggal 2 hari atau 3 hari saya kasih cacing itu udah sembuh ya. Dan itu ya pokoknya saya hanya menggunakan cacing tanah saja tanpa ada campuran apapun ya. Ini real, ini pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ada kiper-kiper yang lain beda berpendapat ya itu masing-masing ya, soalnya di sini sesuai pengalaman saya pribadi saya hanya menggunakan cacing tanah, soalnya kandungan cacing tanah itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan si ikan ya, pertumbuhan mulai dari pertumbuhan badan ataupun pertumbuhan dorsal fin ya. Nah itu ya, nih kita kasih cacing lagi. Ini adalah hari ke-7-nya, oke? Oh, cacingnya tiap hari pokoknya kita kasih cacing, full cacing tiap hari tiap pagi, aman ya enggak? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kalian. Siapa tahu informasi ini benar-benar penting. Oke, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.